Oke, jam menuju 20.47. Ini nampaknya cuma bertiga ini. Bisa diajak ya teman-teman yang lainnya. Hmm, mana? Ambil mata kuliah ini boleh. Langsung ke inti aja. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang vektor and HPDs beserta permainannya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang ruang vektor, ya, ruang bagi linear, kombinasi linear dan kebebasan linear yang sudah kita bahas sebelumnya. Bisa di sini kita masih lanjutkan modul satu, yaitu tentang basis dan dimensi. Nah, sebelum memasuki basis dan dimensi, kita betul tentang matriks yang kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, saya share screen terlebih dahulu. Saya share screen. Lagi belum. Tadinya kalau pas gimana? Sudah kita masuk sedikit nih malam ini. Coba ini, saya rasa lupa ini. Rekan nih, saya kait yang nih, tukang pengingat ini. Tumpen kak, lupa ini.
Oke, kita lanjutkan saja. Untuk pertemuan kedua ini, kita mulai tentang pokok pembahasan kita itu basis dan dimensi. Adapun siapa pembelajaran kompetensi, yaitu dengan mempelajari materi pertemuan kedua ini diharapkan kita dapat menentukan basis dimensi suatu ruang vektor real yang berdimensi berhingga, kemudian menentukan basis dan dimensi suatu ruang baris menggunakan eliminasi Gauss pada matriks. Nah, oleh karena itu, makanya saya katakan sebelumnya bahwa di dalam materi basis dan dimensi kita harus pahami dulu tentang matriks. Nah, makanya kita harus paham dulu dasar-dasarnya dulu yang sudah dipelajari pada aljabar linier elementer 1. Nah, di situ materinya sifatnya berurutan. Kita nggak bisa membolak-balik ini. Kalau kita bolak-balik kita belajar ini ya otomatis kita pasti kesulitan dalam proses proses matriks ini. Operasi baris lah namanya. Oke, kita lanjutkan saja pada tentang basis dan dimensi. Oke, kita perlu tahu dulu tentang definisi basis dan dimensi. Kita ada dua versi yang kita bahas, yaitu basis dan dimensi. Yang kita bahas dulu pada kata pertama yaitu basis. Basis ini kalau kita definisikan dalam suatu himpunan, yaitu B sama dengan kurung awal U1, U2 hingga UK, di mana U1, U2 sampai UK itu adalah ruang vektor U. Ruang vektor U itu kita sebut basis. Untuk U, ruang vektor tersebut dikatakan basis jika B, himpunan B itu bebas linear dan membangun U. Nah, jadi seperti itu maknanya. Kemudian masih yang sama, basis dari ruang vektor U ini kemudian tadi yaitu basis B sama dengan U1, U2 sampai UN, basis dari vektor U jika dan hanya jika SPL-nya X sama dengan U. Yang tepat satu jawab untuk setiap U elemen dari U. Vektor U ya, ruang vektornya. Dulu. Nah, bagaimana cara kita memahami materi tersebut? Ini baru definisi ya. Ini baru tentang definisi. Kita lihat di setelah sini. Nah, bagaimana untuk menentukan basis untuk ruang solusi SPL homogen ini? Nah, kita lihat di sini basis untuk ruang solusi SPL homogen dapat diketahui langsung dari bentuk ukuran solusi yang diperoleh dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kita lihat contoh ya, nanti ya. Dengan melakukan eliminasi Gauss pada matriks sehingga berbentuk matriks epsilon. Nah, unsur-unsur basis adalah vektor yang berkaitan dengan baris-baris nol matriks epsilon tersebut. Kita lihat ya untuk pemahaman. Ini masih definisi baru. Nah, definisi yang kita tahu dulu. Nah, ini selanjutnya ini yang tadi ini yang pertama menentukan basis untuk ruang solusi SPL homogen yang kita bisa kita atasi dengan eliminasi Gauss-Jordan. Adapun kita bisa juga menyelesaikan dengan eliminasi Gauss saja. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak. Masalah ini dengan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang dimensi. Nah, kita perlu tahu dulu makna dari dimensi itu seperti apa. Maksudnya
definisi ruang vektorial V disebut berdimensi berhingga bila V ruang nol dan bila basis untuk V mempunyai berhingga banyaknya unsur. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita cek contoh selanjutnya. Kita bahas dulu satu. Kita ada dua versi dalam dimensi. Ada dimensi berhingga dan dimensi tak berhingga. Nah, bagaimana sih? Nah, kita sudah menjelaskan tentang dimensi berhingga. Selanjutnya kita bahas tentang dimensi tak berhingga. Suatu ruang vektorial V disebut berdimensi tak berhingga jika V tidak berdimensi berhingga, V membawa vektor 0 dan spek himpunan berhingga di vektor di V bukan merupakan basis. Itu penekanan dari definisi tentang dimensi. Untuk memudahkan pemahaman rekan-rekan sekalian, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi SQL homogen. Nah, ada dua. Tolong mute sebentar kak. Tolong mute sebentar kak. Oke. Sebelumnya suara saya jelas. Boleh di typing tab di kolom chat ya. Karena saya nggak tahu nih, ini cimang suara saya ini. Saya didengar saya ini cimang tapi entah didengar saya suara saya jelas ya atau gimana? Apakah jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Kalau tidak saya sebentar lagi saya masuk lagi. Kalau misalnya apa ya kurang bagus. Suaranya putus-putus. Oh, oke. Sebentar ya. Saya lihat sebentar, lihat sebentar. Saya join lagi sebentar ya. Karena emang di saya juga gitu. Atau saya restart dulu sebentar. Ini tak tahu nih kenapa nih suara saya cimang nih yang dari tadi. Oke.
Halo? Sudah terdengar jelas suara saya? Jelas. Oke, sebentar ya. Saya share PPT dulu. Saya buka PPT-nya. Oke, udah terlihat screen-nya. Aku absen dulu, Kak, ngurus pemilu. Wah, panitia KPPS. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat contoh soal, yaitu tentang basis dan dimensi, menentukan basis dan dimensi SPL homogen. Oke, di sini tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem persamaan linear homogen. Di mana di sini ada dua persamaan, yaitu X1 tambah 2X2 tambah kurang X3 sama dengan 0. Kemudian 2X1 tambah 3X2 tambah X3 kurang X4 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat jelas ya SPL homogen karena konstanta di sebelahnya bernilai 0 pada ruas kanan. Nah, bagaimana cara menentukan ini?
kita bisa menyelesaikannya dengan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, karena di sini kita lihatnya sudah homogen, maka kita bisa langsung mengatasinya dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa kita lakukan proses eliminasi Gauss-Jordan dengan matriks lengkap. Matriks lengkapnya di sini maksudnya ruas kiri dan ruas kanannya menyatu seperti ini, sehingga menjadi 5 kolom. Nah, 5 kolom ya. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, ini matriksnya 1, 2, negatif 1, 0, 0, 2, 3, 1, negatif 1, 0. Di sini kita lakukan proses operasi baris elementer. Diperoleh hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, nih hasil ujungnya. Nah, kalau kita tulis seperti ini, saya nggak pernah tulis ini. Di sini X1, nah, nah, di sini jadinya X1 tambah X2 tambah X3 5X3 dikurang 2X4 itu sama dengan 0. Kemudian X2 dikurang 3X3 tambah X4 sama dengan 0. Nah, diperoleh solusi seperti ini. Nah, kalau supaya kita tidak kebingungan dalam mengatasinya ini, nah, saya arahkan ke whiteboard sebentar untuk mempermudah pemahamannya. Nah, berapa tadi tuh? Untuk mempermudah pemahaman kita lihat di sini dulu. Oke, kita lihat di sini. Salah. Oke. Berapa soalnya tadi? X1 ditambah 2X3 2X2 kurang X3 sama dengan 0. Kemudian 2X1 ditambah 3X2 tambah X3 kurang X4 itu dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, kita matriksnya tadi seperti ini ya. Matriksnya adalah 1, 2, 1, 0, 0, 2, 3, 1, negatif 1, 0. Nah, matriks seperti ini kita lakukan operasi baris elementer. Dia akan menjadi B1 kurang maaf. Ini kalau versi ini ya. B2 dikurang 2B1 ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya adalah satu. Baris pertama kita tidak mengubahnya, hanya saja baris kedua yang kita rubah. 1, 2, negatif 1, 0, 0. Ini menjadi 0, B2, 3 dikurang negatif 2 kali 2. 3 kurang 2 kali 2, jadi negatif 1 ya. Kemudian 1 dikurang 2, 1 tambah 2, jadi 3. Kemudian negatif 1 ya. 1. Oke, kita lanjut ini tetap 0. Selanjutnya kita hitung lagi. Kita hitung sampai kelar ya. Kita bisa menyelesaikan ini negatif 1 kita bisa rubah menjadi negatif B
2. Maka menjadi tetap, baris pertama tetap 0, 1, negatif 3, 1, 0. Kemudian kita lakukan operasi si Gauss Jordan ya. Masih kita lanjutkan, maka ini kita lakukan, berarti ini menjadi B1 B1 dikurang 2B2 menjadi, kita rubah baris pertamanya menjadi tetap 1, kemudian ini menjadi 0, kemudian negatif 3 tambah 2 menjadi negatif 1, kemudian B1-nya 0 ya, 0 dikurang 2 menjadi negatif 2, 0 ya, 0, bawahnya tetap 1, negatif 3, 1, 0. Sesuai enggak dengan yang tadi? Oh, itu 5 ya? Saya cross check dulu sebentar. Oke, saya cross check dulu. Loh, mana apanya? Saya cross check dulu. 3 negatif 3, negatif 3, apa ada yang salah? Ini saya keliru-keliru juga ini cara menentukan operasi baris. Betul ya, rumusnya juga betul. Saya cek cross check di terakhir ya. 1, 0 di sini tetap MP1 ini terubah. Artinya 1, kemudian 0, 2, 2 dikurang 2, 0 ya. Kemudian negatif 3, negatif 3 ditambah, atau saya keliru di sini. Betul kan? Negatif 1 tambah 6. Bentar ya. Negatif 1. Oh iya ya. Negatif 1 tambah 6. Iya. Di situ kenanya. Ini macam feelingnya kayak ada yang salah nih. Ternyata emangnya salah. Ini 5 ya. Oke, 1 dikurang negatif 1. Berapa tadi? Negatif 1 ditambah 6 ya. Oke, pas. Baru dia. Kemudian 0 dikurang 2, negatif 2. Oke, pas ya. Nah, di sini kita peroleh bahwa X1 tambah 5X3 kurang 2X2, X4 sama dengan 0. Kemudian X2 kurang 3X3 tambah X4 sama dengan 0. Inilah peroleh ini. Namun ini kan ini belum selesai. Kan belum selesai permasalahannya. Lantas bagaimana cara mengatasi hal yang demikian? Nah, seperti ini. Kita misalkan X4 itu adalah T. Boleh. Kita misalkan ini T. Maka menjadi, kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, kalau X4-nya T, maka X3-nya berapa? Kan gitu.
Kalau misalkan kita misalkan X4-nya itu T, maka sulit juga nih kalau nggak diapakan, pindahkan. Satu. X1 tambah X2 kurang 3X3 tambah X4 dengan 0. Oke, ini misalkan X4 itu adalah T. Maka kita bisa juga memisalkan bahwa S3 ini juga S. Boleh. Boleh, kita misalkan dua ini. Maka apa yang terjadi? Di X2-nya adalah 3 X3 kurang X4. Maka akan menjadi 3S kurang T. Nah, kita peroleh masing-masing. Nah, karena kita sulit nih, kita mengalami kesulitan. Baru kita misalkan X4 dengan T. Kita sulit, masih juga belum ketemu solusinya. Nah, maka kita misalkan sekali lagi. Misalkan X3. Nah, X3 itu S, boleh. Nah, kan jadi seperti ini. X2-nya adalah 3X3 dikurang X4. Sehingga diperoleh 3X kurang T. Selanjutnya kita mencari X1. X1 sama dengan negatif 5X3 ditambah 2X4. Nah, akan menjadi negatif 5S ditambah 2T. Kita peroleh X1 tadi adalah negatif berapa tadi? 5S tambah 2T. Kemudian X2-nya tiga S kurang T. X3 adalah S. Kemudian S4 adalah T. Nah, kalau kita satukan dalam suatu kesatuan dalam bentuk matriks seperti ini. Kita bikin sini X1, X2, X3, X4. Seperti ini ya maksudnya. Nah, kita bikin nyatu kayak gini. Jadi menjadi 5, negatif 5S tambah 2T. Jadi 3S kurang T. ST. Nah, kita pisahkan menjadi satu variabel. Akan menjadi seperti ini. Pertama S, menjadikan ini 5, negatif 5. Selanjutnya 3, 1, 0 ya. Kemudian ditambah T, menjadi 2. Kemudian negatif 1, 0, 1. Nah, kita peroleh basisnya. Basisnya itu yang mana? Inilah basisnya. Ini basis yang kita peroleh. Ini saya tandai pakai centang ya. Nah, yang ini. Nah, ini basisnya. Ini dua basis ini. Itu dikatakan basis. Itulah yang dinamakan basis. Itulah berupa matriks yang kita temukan. Atau vektor-vektor yang kita temukan inilah. Nah, dengan dimensinya berapa? Berapakah dimensinya? Dimensi ini kalau kita maknai banyaknya basis. Banyaknya basis ada 2. Berarti ada 2. Oke, sampai sini masih bingung? Atau ada yang kurang paham? Maka sudah balik ke sini. Ntar saya pindah ke ini ya. Nah, oke. Kita lihat di sini. Nah, ini kan yang saya jelaskan tadi lebih kurang sama. Nah, seperti ini. Nah, lebih kurang sama kan? Seperti itu ya. Nah, ini kita dapat memperoleh baru bagian
Kalau kita dapatkan basis, tapi perlu kita ingat juga, supaya kita tahu basis apa tidak, kita tentukan dulu apakah dia bebas linear apa tidak. Seperti yang kita jelaskan kemarin, kita perlu apakah dia termasuk basis linear apa tidak. Kita tinjau dari sana dulu. Nah, ini basisnya yang saya sampaikan tadi. Nah, apabila terjadi ketika menentukan bebas linear ternyata dia tak bebas linear, maka dia dikatakan bukan basis, dan juga dia tidak punya dimensinya tak berhingga. Bisa jadi seperti itu. Makanya oleh karena itu untuk menentukan bebas linear itu kita lihat di situ. Sebentar, saya agak lupa juga nih bebas linear ini kayak mana pembahasannya. Saya ingat lagi. Sebenarnya banyak itu materinya di modul, lebih banyak banget. Cuman kita harus bisa menghandle lah, kita bisa membahas ini. Lumayan banyak itu materinya. Bebas linear itu apabila bernilai nol berlaku ya. Nol semua kayak apa itu? Lupa saya ini. Saya buka buku lagi yang lama nih, saya nggak lupa juga nih. Bebas linear. Nanti bisa aja anda cek nanti di apa, bagaimana dia bisa tahu apakah ada dia bebas linear apa tidak, silakan nanti dicek. Pada intinya untuk menentukan, sebelum kita menentukan basis, alangkah baiknya kita menentukan dulu apakah dia basis linear apa tidak. Kalau dia basis linear, bebas linear, apakah suatu P itu adalah bebas linear apa tidak, ya tentu kita cek di situ, cek terlebih dahulu ya. Ini kan kita peroleh nih dapat tadi kan, kita cek di sini apakah ada dia bebas linear atau tidak. Ini bisa kita cek sendiri nanti ini. Nah, untuk menentukan basis kita sudah jelas ya, dari vektor-vektornya tadi diperoleh ada dua ya. Kalau ada dua berarti karena basisnya itu ada dua himpunan, berarti kita simpulkan dimensi ruang solusinya juga kita lihat dari banyaknya unsur basis itu sebanyak dua. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut atau masih bingung, boleh ditanyakan di sini. Seandainya ada yang kurang jelas dengan penyampaiannya. Siapa tuh? Nanti jam suara tadi. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jika memang masih membingungkan dengan penyampaian saya atau bagaimana lah, boleh di kolom chat pun juga boleh ditanya. Atau unmute mikrofonnya juga boleh. Terserah lah. Ada? Atau sudah jelas penyampaian saya ini? Nggak ada? Kalau tak ada, saya lanjutkan. Misalnya nanti bisa di sesi terakhir, kalau misalnya ada terlewat, boleh ditanyakan, dipotong ya kalau misalnya ini ada di sesi tanya-tanya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, untuk memperdalam lebih dalam materi tutorial ini, alamak disuruh baca buku dong. Silakan. Ini banyak nih pada hakikatnya materi ini lumayan banyak ya. Apa namanya itu?
tentang basis dan ini dimensi itu pada hakikatnya ada macam-macam. Bukan untuk basis dimensi ini tidak hanya tentang seputar matriks saja, tapi bisa berupa polinom, bisa berbentuk yang lain-lainnya seperti trigonometri, masih banyak lagi. Bukan hanya sekadar tentang matriks saja yang kita bahas, tapi bisa juga seputar vektor maupun tentang bilangan eksponen maupun tentang polinomial dan sebagainya. Masih banyak itu. Nah, ini itu latihannya untuk lebih memperdalam materi tutorial ini. Silakan Anda kerjakan latihan pada BMP modul 1 KB3 nomor 4 halaman 158. Detail banget ya. Saya cek dulu 158 ya. Oh, ini Bu. Ini isinya isi lama ini. Saya cek dulu modul 1 KB3 ya. Ini yang kode-kode lama nih. KB3, KB3. Nomor 4. Kita cek aja di apa di bentar ya. Tentang apa ini KB3? Nah, biasa ya. Nah, ini kita supaya kita lebih mempermudah pemahaman kita pindah haluan dulu ke whiteboard ya. Ke sini. Nah, kita lihat, saya ambil satu contoh. Kita lihat di sini. Silakan Anda pilih soal-soal yang ada di dalam BMP untuk bagi apakah ada yang punya buku atau belum ada yang punya apa ada yang punya modul di sini. Kalau belum punya modul atau sedang dalam perjalanan bisa cek di RBP ya. Di situ kan ada juga itu materinya. Hmm, hmm, hmm. Kita lihat di sini ya. Kita lihat untuk mempermudah pemahaman kita, saya ambil soal ini. Untuk lebih memperdalam lagi, kita lihat di sini X tambah 2Y tambah 2Y tambah Y kurang kurang 2Z tambah U sama dengan 0. Kemudian X kurang Z dikurang U sama dengan 0. Kemudian X kurang Y dikurang 3U sama dengan 0. Boleh ya? Bagi yang mau menjawab juga boleh kok. Silakan Anda coret-coret di sini. Boleh kok. Bagi yang mau, ada. Bagi yang sudah paham materinya boleh mau coba juga boleh. Ini tentukan pertanyaannya, tentukan basis dan dimensi. Basisnya apa, dimensinya berapa. Ayo, boleh? Boleh di apa? Boleh dicoret di sini. Ini kan bisa bisa share papan ini. Ini bisa dicoret nih kan? Sebentar dulu. Share clipboard. Bisa? Coba di tes tes. Bisa dicoret nggak?
sudah mengubah. Oke, boleh dicoba. Ada yang mau? Ini kalau bingung, biarlah saya lakukan dulu. Oke, langkah pertamanya sama kayak yang tadi, yaitu kita ubah SPL homogen ini menjadi sebuah matriks ya. Sehingga diperoleh menjadi 1, 1, negatif 2, 1, 0. 1, 0, negatif 1, negatif 1, 0. 1, negatif 1, 0, negatif 3, 0. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga menjadi apa? Lihat di sini. Boleh kan kita membalikkan persamaan 2 ke 3, baris kedua ke 3? Apakah boleh? Dengan operasi baris elementer ini, tahapan pertamanya, bolehkah kita mengceng baris kedua ke baris ketiga? Boleh. Boleh. Sehingga menjadi seperti ini. Ceng ya. Tukar tempat menjadi 1, 1, negatif 2, 1, 0, menjadi kemudian 1, negatif 1, 0, negatif 3, 0. Kemudian di sini 1, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Kemudian kita lakukan lagi B1 dikurang B1 B2 ya. B2 kurang B1. Mau rangkum juga boleh sekali jalan. Jadi gini ya. B3 kurang B1. Kita lakukan di proses kolom pertama biar dapat 0 semua. Sehingga menjadi tetap ya baris pertama 1, 1, negatif 2, 1, 0, 0, masih 0 di bawahnya. Nah, kita ubah B2 dikurang B1, negatif 2. Kemudian 0, 0 tambah 2, 2. Kemudian negatif 3 kurang 1, negatif 4, 0. Selanjutnya di bawah 0, 0, 0 kurang 1, negatif 1. Kemudian ini B3 ya. B3 negatif 1 tambah 2. 1. Kemudian berapa lagi? Negatif 2, 0. Dan menjadi kita ubah menjadi setengah B2. Negatif ya. Menjadi 1, 1, negatif 2, 1, 0, 0, 1, negatif 1, 2 ya. 2, 0, 0, negatif 1, 1, negatif 2, 0. Oke, kita muat lagi papannya. Kita lanjutkan sebelah. Kita salin tadi. 1, 1, negatif 2, 0, 0, 1 ya. Kemudian 0, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1, 2,
0, 0 negatif 1, 1 negatif 2, 0. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan kita masih operasi baris elementer hingga kita terbentuk suatu bentuk kesatuan yang namanya itu Gauss-Jordan ya. Jordan ini kita ubah menjadi B3 tambah B2. Yang menjadi 1 negatif 2 1 0 0 1 negatif 1 2 0 kemudian 0 0 B3 tambah B2 jadi 0 ya. Selanjutnya kita ngawasin 0 ya. 0 0. Salah. Kita lanjutkan. Apakah kita bisa lanjutkan? Masih bisa. Apakah bisa kita menyelesaikan yang Gauss-Jordan juga bisa? Apakah kita bisa melanjutkan dengan Gauss-Jordan? Bisa. Bisa. Kita coba. Kalau ini menjadi berapa ini? Kalau baris kedua kita ubah lagi, pasti baris pertama kita ubah lagi jadi. Sehingga menjadi B1 B1 kurang B2. Sisanya lagi. Sehingga menjadi 1 0 negatif 1 1 kurang 2 negatif 1 0 bawahnya tetap 0 0 0 0 0. Oke. Oke, selanjutnya nah kita udah kelar ya masalah ini. Nah, bikin lagi kita selesaikan lagi, kita lebih lanjut. Sekarang kita bisa menyimpulkan SPL ini yang kita perubahan SPL-nya setelah kita lakukan dengan eliminasi Gauss-Jordan sehingga menjadi X1 X1 X dikurang Z dikurang U itu sama dengan 0. Kemudian Y kurang Z ditambah 2U sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa menyatukan seperti ini. Anda boleh saja memisahkan itu U itu sama dengan U itu P atau Q bebas, yang bebas itu. Boleh. Saya misalkan U-nya adalah T. Nah, kemudian Z itu adalah S. Sehingga diperoleh Y sama dengan Z dikurang 2U, maka menjadi S dikurang 2T. Selanjutnya kita cari X sama dengan Z tambah U. Z S tambah T. Selanjutnya kita peroleh suatu kesatuan lagi. Nah, sehingga menjadi X, Y, Z, U. Dan menjadi S tambah T, S kurang 2T, kemudian S, T. Kita golongkan satu golongan jadi ini. S1 1 1 1 0. Kemudian tambah T 1 negatif 2 0 ya 0 1. Nah, kita peroleh basisnya yaitu
Kalau dia bebas linier, ya anggaplah dia bebas. Ini nggak bisa dianggap sebenarnya. Kita cek dulu apakah dia bebas linier apa tidak, kan gitu. Min 2 itu dari mana tuh? Negatif 2 itu dari sini. Y ini kan Y kurang Z tambah 2U. Saya pindahin ke gini. Ah, Nah, sehingga U-nya saya ganti dengan T. Z-nya oh, saya ganti dengan S. Nah, seperti itu. ah, Jadi kan dapat basisnya itu ada dua vektor, yaitu 1, 1, 1, 0, kemudian 1, -2, 0, 1. Dimensinya ada 2. Kalau dia bebas linear ya basisnya, sebagai penandanya, saya cek dulu. Ya, seperti itu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada masih bingung? Nah, ini kalau seandainya dia basis ya, kalau dia basis. Ini baru dapat basis dan dimensi. Lalu bagaimana kita tahu udah basis seperti tidaknya itu kita cek nanti. Nah, ternyata menentukan basis ini ada 2 cara. Saya lanjutkan dulu ya. Bagaimana cara menentukan basis ini? Ada 2 cara. Yang pertama dengan eliminasi Gauss, yang kedua dengan determinan, dengan menentukan determinan. Nah, kita cek di sini ya. Saya ambil satu contoh yaitu anggaplah ini S adalah himpunan vektor-vektor, yaitu vektornya adalah 1, 0, 1, -1, kemudian 0, 1, 2, 1, kemudian 2, -1, 0, 0, 1, 2, 5, 2. Kita bikin dalam bentuk apa namanya itu? Vektor ya, matriks, sehingga menjadi seperti ini: 1, 0, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 0, 1, -1, 2, kemudian 1, 2, 0, 5. Ini ke 8 ya. Oke, kemudian -1, 1, 0, 2. Nah, pertama bisa kita lakukan dengan menentukan determinan langsung, boleh. Maksudnya gimana? Anda menyelesaikannya dengan eliminasi Gauss. Anda ketemu nilai apanya tuh, nilai determinannya. Sederhana. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek di sini. Di sini 101. Kita lakukan operasi baris meter. Tetap ya, berarti kita rubah cuman B3, B4. Baris ketiga dan keempat. Jadi B3 kurang B1, kemudian B3, B4 ya. B4 tambah B1. Sehingga menjadi 1, 0, 2, 1, 0, 1, -1, 2, kemudian 0, B3 dikurang B1 tetap 2 ya. 2, kemudian oh, B3 ini negatif 2. Hah? Selanjutnya B3 4. Selanjutnya kita hitung lagi. B4 ini jadi 0. Kemudian B4 ini 1,
Kemudian lagi. Nah, ini 2, 3. Oke. Selanjutnya kita hitung lagi. Nah, di bawahnya lagi ya. Nanti jadinya B3 dikurang 2B2. Ya, B4 dikurang juga B2. Jadi 1021 negatif 1 negatif 1 2 0. hmm, Berapa nih? Di 2 ini 0 ya. 0 bawahnya. Nah, negatif 2 tambah 1 negatif 1 ya. B3 dikurang 4 kurang 4 berapa? 0. 0 ya. Selanjutnya yang bawah lagi baris keempat 0, 1 kurang 1 0, 2 tambah 1 jadi 3, kemudian 3 tunggu aja 1 ya. Jadi seperti itu. Kita ubah lagi jadi negatif B3 masih tetap. Kopas saja, salah. Saya kopas saja nih matriksnya. Eh, keliru. Oke. Oke. Nah, ini tentu hilang ya. Tentu hilang. Tentu hilang ini negatifnya. Yuk kita bawahi bawah B3 lagi. Jadi B4 dikurang 3 ya. 3B3. Maksudnya rada-rada mager juga nih yang matriks ini. Kopas deh. Oke. Oke. B4. B4 berarti jadi 0 ya. B4. 1 kurang setak ya 1 ya. Oke. Nah, itu dia. Itu kalau udah sampai eliminasi Gauss saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ini masuk basis atau tidak? Atau bukan? Ayo, apakah dia punya basis? Apakah termasuk basis atau bukan? Nah, dari sini saya bisa mendeteksi ini. Langsung sebentar dapat jawabannya. Ayo, apakah dari eliminasi Gauss yang diperoleh dari matriks ini basis atau bukan? Kita sudah memperolehnya eliminasi Gauss. Ayo, apakah masuk eliminasi Gauss atau bukan? Jawabannya bukan. Bukan basis. Kenapa? Kita bisa meninjaunya dari sini. Dari matriks ini. Mustahil kita meninjau bahwa ada 0 sama dengan 1. Itu juga jelas sekali nih dari sini. Nah,
Anggaplah ini W1, W2, W3, W4. Anggaplah W1, W2, W3 lah gitu kan. Hanya 3 vektor. Nah, 3 ya, anggap 3 gitu kan. Sedangkan permasalahannya, anggaplah ada 4 SPL, kemudian ada 3 variabel. Nah, di sini kita ninjau. Ini jelas sekali di bawah nih pada persamaan keempat, itu nol semuanya. Sedangkan ini di rows kanan ada 1, ini kan bermasalah. Sudah jelas sekali bermasalah. Jadi seperti itu ya. Nah, buktinya apa? Itu dia bukan, jelas dia bukan basis. Nah, ini kalau dengan eliminasi Gauss. Lalu bagaimana dengan determinan? Nah, dari ini cara mudahnya, ini saya kopas dulu. Saya kopas dulu. Saya pindahkan ke ini salah. Saya pindahkan ke sini. Ini saya ubah tanda. Saya ubah ini menjadi mutlak ya, tanda mutlak untuk menentukan suatu matriks, suatu determinan. Nah, di sini jelas bahwa nilainya 1 ya. Karena syarat kalau supaya tahu dia basis atau bukan, sederhana saja. Apabila determinan suatu matriks itu anggap A ya, itu bernilai 0. Ini baru dikatakan dia bebas linier. Jadi seperti itu. Kalau dia determinannya itu suatu matriks, suatu perolehan matriks, ternyata bukan 0, maka tak bebas linier. Kuncinya seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh cek dari penjelasan yang ada di PPT yang tadi. Mungkin Kak Hiftiah itu sudah nge-share tuh PPT-nya sudah lama itu. Nah, bisa cek di sana di grup. Bisa cek apakah dia soal tadi itu dari basis yang kita temukan itu sudah memenuhi basis bebas linear atau belum. Kalau sudah memenuhi bebas linear, berarti jelas dia punya basis. Ada berapakah basisnya? Ada 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Kita lihat nanti. Kita lihat dari SPL yang diketahui. Kalau seandainya ditemukan dia tak bebas linear, maka dia bukan basisnya. Gitu. Kalau dia bukan basis, jelas dimensinya tak berhingga. Nah, itu ya, seperti itu ya penjelasannya tentang basis dan dimensi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Bagi rekan-rekan sekalian, boleh 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 di kolom komentar atau pakai suara pun juga boleh. Ada pertanyaan? Kami bukalah sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah Pak. Masya Allah. Sudah paham ya. Nah, gimana yang lain? Ini termasuk sedikit lumayan ramai juga ini. Menurut saya ya, minggu lalu mungkin sedikit dah kalau salah saya. Saya lupa juga. Ada mau bertanya? Jangan malu-malu, di sini kita sama-sama belajar. Karena tujuan kita tak jauh-jauh ya, supaya kita menggapai studinya dengan perolehan yang maksimal dengan hasil yang memuaskan juga. Jadi seperti itu. Boleh bertanya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Jika sudah paham atau bagaimana, sudah mengerti atau belum, begitu. Kak, itu negatif 2 atau 2 yang di halaman 5. Yang mana? Ini kok pakai, ya saya, ya pertanyaannya, Kak, itu negatif 2 atau 2 yang mana? Yang di halaman 5. Sebentar. Oh, bawa whiteboardnya ya. Negatif yang mana?
Maksudnya halaman 6. Bentar ya. Halaman 6. Yang mana yang negatif 2? Yang di dalam kurung. Pada baris keberapa? Pada baris kedua, Kak. Baris kedua. Yang ini. Proses yang mana? Ini? Yang di Ini. bawahnya lagi, bukan. Yang ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang di bawahnya ini. Bukan. Yang ini, Kak. Ini. Mana Bukan di sih? atasnya lagi. Ini. Bukan. Di sampingnya lagi, Kak. Mana ada negatif 2? Ini. Bukan. Yang di sini. Baris 4 kolom 4. Baris 4 kolom 4. Yang mana satu? Ya, Ini. ya. Ini. Ya, itu. Soalnya. Oh. Soalnya itu negatif 2 itu. Tapi Kakak bikin jawabannya di bawah 2. Bukan Oh, negatif. negatif 2 ya? Iya. 2 ya? Aduh. Iya, negatif 2 ya. Ah, ini kacau ini. Kalau salah jelas. Bisa fatal. Bentar, ini ganggu aja. Negatif 2 ya. Iya, Kak. Ini nah, tipis-tipis saja ini hasilnya nih. Tipis-tipis saja. Ini kan menentukan apakah dia ada basis atau tidak ini. Kita lihat saja dia. Ini negatif Min 2 2. ditambah 1. Negatif 2 sama. Ini negatif 1 jadinya. Satu. Kemudian masih sama ya. Tiga yang satu jadi 2 ya. Eh, 4 ya. Bukan 1, Kak. Ini kan 3. 3 tambah satu jadi 4 lah. Bukannya min 1. Min 2 kan B4 ditambah 1. Jadinya Oh iya. min 2 ditambah 1 sama dengan Oh, min salah 1 salah. Tunggu. Ini keliru lah. Ini kan B4. B4 ditambah tambah B1. B1 menjadi negatif 1. Oke. Di baris pertama ya. Di baris yang terakhir. Loh, oh iya. Oh iya, baris terakhir ya. Berarti negatif 1 di sini. Nah, ya negatif 1 sini kemudian hmm, mm, mm, mm. Kemudian B4 Dikurang B2. B2 baru 1 di sini. Nah, 1 di sini. Berarti sini Mas ya. 1 pas ya. Negatif 1 tambah 2 kan? Negatif 1 Dengan kurang 2. Negatif 3 gitu. iya, Negatif 3 kemudian dikurang B3. Min 3. negatif 3. Kemudian di sini sama aja sih. Bentar. Ini kan 3 kan? Ya, negatif 3. Selanjutnya B4 kurang 3 B3. Dan ini cuman berubah yang di ujung aja nih. Kayak gitu kan? Ini B4 negatif 4 negatif 3 negatif 3. Ya hasilnya ini ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi bisa aja nih. Lanjutnya negatif sepertiga B3. Saya lanjut ke sini. Ini saya kopas dulu. Salah. Oke. Oke.
Nah, sama aja kayak gitu kan jadinya. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Ini bukan B3 ya, B4 nih. B4. Ini B4. Maka sama aja kan? Min Tapi satu kalau per dari tiga itu dapat dari mana, Kak? mana? Yang min satu per tiga B4. Ini kita rubah menjadi satu. Yang negatif 3 ini kita rubah menjadi satu. Tentu langkah kita adalah dengan mengalihkan satu per tiga, negatif sepertiga supaya hasilnya satu kan gitu kan? Oh gitu. Iya. Hasilnya seperti ini sama aja. Hasilnya kesimpulan akhirnya juga bukan basis juga. Hanya saja di angka aja yang salah tulisnya. Ini Iya. penyakit saya emang gitu. Kalau ada angka minus tuh, nah dikira ditulis positif. Tuh nggak sadar itu. Itu penyakitnya itu. Masalah umum itu. Ada ini paham sampai sini kan? Atau ada yang ini? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Apa ada yang mau bertanya atau masih bingung? Gimana? Sudah jelas materinya? Sudah? Wah, luar biasa. Sudah paham materinya. Kita lihat di sini. Baris 4 kolom 3 Kak. Yang mana? Baris 4 kolom 3. Ini, tunggu. Ini bukannya hasilnya satu. Yang mana? Ini atau ini? Yang mana? Kalau diketik-ketik nih, bingung juga nih. Boleh di unmute kan nih, karena saya kalau saya screen ini kadang buka kolom chat nih, kadang mondar mandir saja dia. Ini mondar mandir saja dia. Bukannya hasilnya satu. Yang mana? Bisa jelaskan yang mana? Mungkin yang dimaksud Kak itu yang B4 kurang B2, Kak. Yang 2 dikurang min satu. Sama dengan satu, tapi Kakak tulis 3. Oh, yang ini ya. Iya, yang di atas. Ini. Bukan, yang di atas, Kak. Ini kan? Bukan di atasnya, Kak. Kayak yang Nih. itu. Iya, kan 2 kan B4 dikurang B2. Jadinya X2 dikurang min satu sama dengan hasilnya satu. Tapi Kakak tulisnya 3 yang di bawahnya. Oh, 2 dikurang min 1 kan benar jawabnya 3. kan, Kan kan tiga dikurangi kan? min. Kan tiga kan? B4. Kan kita mau ngubah ini. Tujuan kita di sini, ini kan matriksnya ini, kita mengubah target kita ini mengubah di bawah satu, satu ini menjadi nol. Jelas ya? Maka terjadi B4 dikurang B2. Maka yang terjadi adalah B4 jadi 002 2 kurang negatif satu berapa? 3 kan? 3. Ayo hati-hati. Ini penyakit penyakit kita ini adalah di mana ketemu tanda minus itu itulah kecohnya kita. Oke, biasa tuh ini kecohannya tanda negatif itu yang kacaunya. Bikin kita tertipu aja dengan itu. Oke, ada yang lagi mau bertanya selain itu? Ada?
tidak ada. Waktu sudah makin malam, sudah menuju pukul 10. Untuk itu, pada pertemuan ini saya simpulkan ya, bahwa kalau kita menentukan suatu basis dalam suatu ruang vektor, maka kita harus mengetahui dulu apakah suatu vektor, suatu matriks itu bebas linear, suatu matriks atau vektor itu linear, bebas linear atau bukan. Jadi seperti itu ya. Kalau dia bebas linear, maka jelas dia punya basis. Basisnya itu terdiri dari beberapa himpunan-himpunan vektor. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ini kan sudah ada nih. Nah, ini contohnya. Kita tahu sudah ada ini mana yang ada basis apa tidak. Ini suatu himpunan vektornya. Himpunan vektornya di sini, himpunan vektor dapat basis. Nah, sedangkan untuk dimensi ada dua versi. Dua versi di sini adalah dimensi berhingga dan dimensi tak berhingga. Kalau dimensi berhingga, kita lihat dari banyaknya basis. Banyaknya basis itu seperti apa, kan gitu. Berapakah basisnya itu? Contoh dari sini. Kita menentukan SPL di sini, ternyata kita ketemukan ada dua buah vektor. Maka kita ada dua buah vektor, maka di sini kita menentukan inilah basisnya ini. Nah, kalau dari basis ini banyaknya basisnya ada dua, maka kita simpulkan dimensinya ada dua. Tergantung keadaannya ya. Kalau seandainya permisalannya ini, misalnya kita misalkan itu adalah T, ternyata kita sedang temukan yang lain, maka bisa aja kita dapatnya itu dimensinya satu. Nah, kita perhatikan SPL yang ada. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi bagaimana dengan dimensi yang tak berhingga? Nah, dimensi tak berhingga itu terjadi apabila dia bukan basis ya bahasanya. Nah, kembali lagi saya pindah lagi ke PPT. Pindah ke PPT. Oke, ini ya. PPT. Sebentar. Saya kembali ke tentang dimensi. Nah, ini dia. Ruang vektor real V disebut berdimensi tak berhingga jika V tak berdimensi berhingga. V memuat vektor tak nol dan setiap himpunan berhingga di V bukan merupakan basis untuk V. Nah, itu jelas ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika terjadi kalau dia bisa kita simpulkan bahwa dimensi itu tak berhingga. Nah, seperti yang contoh tadi, nah, saya kembali ke whiteboard. Contohnya seperti ini. Nah, soal yang tadi. Nah, ini. Contoh seperti ini. Ini kita tinjau apakah dia basis atau bukan. Kalau dia basis, maka kita jelas ada beberapa himpunan vektor gitu ya. Kita bisa menentukan banyaknya basis sehingga kita ketemukan yang namanya dimensi. Nah, ternyata setelah kita cek tadi himpunan S ini dari kumpulan vektor, ternyata hasilnya tidak memuat, ternyata bukan basis. Nah, maka kita simpulkan dimensinya adalah tak terhingga. Nah, itu aja kesimpulannya, tak jauh-jauh. Oke, ada yang masih bingung dari kesimpulan saya? Itulah kesimpulan tentang basis dan dimensi. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Atau yang kurang paham dari materi yang saya jelaskan dari awal? Ada? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya share ini, ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa paham lah materinya. Memang lumayan mengerikan nih materinya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa itu. Kita bisa lalui itu semua.
Baik kita pergi ke jembatan kita menyeberang ke suatu jembatan di mana jembatan itu adalah yang terbuat dari kayu ya. Apabila terdapat apabila terjadi angin kencang, kita bisa melaluinya tuh. Sekalipun jembatan itu bergoyang, kita bisa melaluinya itu sampai tercapai tujuan kita. Nah, dari situlah kita bisa menilai kita hidup nih banyak belajarnya. Sampai tua pun kita belajar juga. Sampai ke cucu-cucu pun kita belajar juga. Jangan ragu, jangan malu-malu kita nuntut ilmu walaupun cuma S1 atau apa. Tidak hanya sekedar S1, kita bisa ilmu-ilmu lain juga bisa berlaku itu. Kita bisa ilmu yang kita gali itu bermanfaat bagi khalayak umum. Itu hal yang paling penting. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya dan sudah paham semuanya, saya tutup pertemuan hari ini dengan lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur bagi yang mau bekerja besok, dan bagi yang mau begadang silakan, ya bebas lah. Mau berbincang sama Ustadz Bahari pun juga boleh malam nih. Ya Pak Ustadz. Ustadznya tak nongol. Aduh. Oke, boleh live ya. Boleh live kalau misalnya mau lanjut aktivitas yang lain.